Bab 2021. Aku mengerti. Tapi dunia luar penuh bahaya. Gloria bergumam, dan matanya memerah. Jika bukan karena bahaya di luar sana, Nicole tidak akan pernah meninggalkan rumah selama 5 tahun tanpa kabar. Mereka bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Perkataan Gloria membuat suasana menjadi tegang. Hilangnya Nicole benar-benar menyakitkan hati seluruh keluarga, meninggalkan luka yang tak terlukiskan. Bibi, kami akan menjaganya dengan baik kali ini, kata Jared, auranya penuh tekad. Jared tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Nicole lagi. Bu, kami juga akan melindunginya. Beberapa saudara laki-laki memiliki keyakinan yang sama. Daniel pulang saat itu juga dan mendengar pernyataan mereka. Ia menghibur Gloria. Tenang saja, mari kita beri kesempatan pada anak-anak. Lagi pula, kita tidak bisa mengurung Nicole di rumah. Keluarga itu mencintai Nicole. Wajar saja jika mereka memberinya ruang dan kebebasan untuk berkembang. Jika Nicole ingin tinggal di rumah, mereka akan mendukung keputusannya. Jika Nicole lebih suka pergi keluar, mereka tidak akan pernah menjadi penghalang di jalannya. Mata Nicole memancarkan sedikit kebahagiaan, tetapi hidungnya terasa geli. Keluarganya memberinya kekuatan yang luar biasa. Bagi mereka, Nicole memiliki keberanian untuk menghadapi masa depan. Jangan khawatirkan aku akan menjaga diriku sendiri. Nicole menyadari, meskipun ia telah kehilangan ingatannya, kemampuannya tidak hilang begitu saja. Ia akan menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri, bukan menempatkan dirinya dalam bahaya. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Gloria mengerti bahwa tidak mungkin membiarkan Nicole tinggal di rumah seharian, tidak melakukan apapun. Dia kemudian menatap kedua anak laki-laki itu dan menambahkan dengan serius, kamu harus melindunginya. Tenang saja, kami akan melindunginya, jawab kelima saudara laki-laki Nicole serempak. Mereka tahu keadaan tampak damai saat Nicole baru saja kembali, tetapi itu karena identitasnya tidak terungkap. Perjamuan hari ini adalah pengumuman kepada dunia bahwa Nicole telah kembali. Risiko untuk menindaklanjutinya hanya akan meningkat, jadi mereka harus berhati-hati. Cukup untuk malam ini. Kerja bagus, semuanya. Sekarang waktunya kembali dan beristirahat, kata Daniel. Apakah kalian akan tinggal di rumah? Gloria menatap Sean dan Steve. Mereka berdua tinggal sendiri setelah menikah, dan sesekali mengunjungi mereka. Namun, Gloria berharap mereka akan tinggal di rumah karena hari sudah agak malam. Ya, jawab Sean dan Steve. Tidak ingin menghadapi kerepotan lagi pada jam ini. Baiklah kalau begitu, istirahatlah. Tak lama kemudian, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Jared dan Nicole kembali ke kamar dan bersiap tidur setelah menyegarkan diri sebentar. Sambil bersandar di sisi tempat tidur, Nicole perlahan menggerakkan kakinya dan merasakan nyeri akibat mengenakan sepatu hak tinggi. Apakah kakimu sakit? Jared datang dan duduk di samping tempat tidur. Tangannya melingkari kaki wanita itu, perlahan-lahan memijatnya setelah mengamati tindakannya. Jangan, Nicole tanpa sadar ingin menarik kakinya, tetapi Jared memegangnya lebih erat. Katanya, jangan bergerak. Jared mengambil semprotan pereda nyeri dari kotak obat dan menyemprotkannya ke kaki Nicole. Kemudian ia melanjutkan memijat dan merelaksasikan kakinya. Melihat penampilannya yang alami, pipi Nicole memerah, dan dia merasa sedikit panas. Ini harus segera diatasi. Kalau tidak, besok kamu akan pegal-pegal karena harus jalan, kata Jared khawatir. Bersosialisasi hari ini berlangsung terlalu lama. Aku tidak terbiasa karena sudah lama sekali tidak memakainya. Nicole mendesah. Ia tidak tahu bagaimana keadaannya dulu, tetapi selama membesarkan anak-anak dalam 5 tahun terakhir ini, ia jarang memakai sepatu hak tinggi. Bab 2022. Kau tidak harus memakainya saat bekerja, Jared meyakinkan dengan tenang. Kenyamanannya adalah yang terpenting baginya. Nicole mengangguk sambil berpikir, saya menghindari memakainya saat bekerja. Meskipun saya harus memakainya pada acara-acara penting. Obrolan ringan selama pijat membuat kegelisahan Nicole berangsur-angsur menghilang. Ia merasakan kelembutan Jared, seolah ada bulu yang menyentuh hatinya, membuat hatinya berdebar-debar. Nicole menatap mata Jared yang lembut dan gerakannya yang lembut.
Meskipun Jared membantunya memijat untuk menghilangkan rasa sakit di kakinya, ekspresinya seolah-olah sedang menjaga sesuatu yang berharga baginya. Dia menggigit bibirnya dan berbisik, "Terima kasih." Jared mendongak dan menatap mata Nicole, tetapi Nicole mengalihkan pandangannya, tidak mampu mempertahankan kontak mata. Wajahnya semakin memerah. Wajahnya yang memerah dan sikapnya yang malu-malu membuat Jared menyeringai penuh arti. Dia punya rencana yang buruk. Hanya itu yang kudapat. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, bukankah kau seharusnya lebih tulus? Tulus. Nicole mengernyit. Ia berterima kasih padanya. Apalagi yang perlu ia lakukan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya? Dia mengarahkan tatapan bingungnya ke arah Jared dan melihatnya menatap bibirnya. Pipi Nicole memerah dan dia memutar matanya ke arah Jared. "Aku akan tidur sekarang." Nicole berbaring dan menarik selimut menutupi tubuhnya. Ia bahkan bergerak ke arah tempat tidur dalam posisi terbungkus itu, ingin menjauh dari Jared. Jared tidak dapat menahan tawa melihat sikap Nicole yang menggemaskan. Mendengar tawanya, Nicole menyingkap selimut dan menatap Jared dengan malu. "Kamu juga harus tidur." "Baiklah, ayo tidur." Jared setuju sambil tersenyum. Ia ingin mengangkat selimut Nicole untuk bergabung dengannya, tetapi Nicole mencengkeram selimut itu erat-erat, tidak membiarkan Jared bergabung dengannya. Karena itu, Jared memeluk Nicole melalui selimut itu. "Lepaskan aku," protes Nicole, merasa jengkel. Jared memang sengaja melakukan ini. "Kenapa kita tidak tidur bersama? Aku bisa tidur denganmu dalam pelukanku." Jared tidak berkompromi. Dia tidak ingin sendirian di balik selimut lagi. Dia akan merasa puas hanya dengan memeluk Nicole. Setelah berjuang dengan sia-sia, Nicole menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa bergerak, jadi dia menggertakkan giginya dan memperingatkan, "Baiklah, tapi kamu tidak boleh bergerak." Nicole tidak punya pilihan lain. Jika mereka terus berdebat seperti ini, mereka berdua tidak akan bisa tidur malam ini. Jared langsung menarik selimut dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Nicole. Ia hampir kehilangan ketenangannya saat aroma yang harum tercium di hidungnya. "Hei!" Nicole memprotes, ingin melepaskan diri. Namun, Jared berhenti bergerak setelah memeganginya. Baru saat itulah Nicole merasa tenang. "Tidurlah." Jared meletakkan dagunya di leher Nicole. Ia merasa sangat puas dengan Nicole dalam pelukannya. Waktu berlalu dengan lambat, dan mereka berdua segera tertidur setelah hari yang melelahkan. Saat matahari mulai terbit, hari baru pun tiba. Setelah jamuan penyambutan, seluruh Sanjoto mengetahui kepulangan Nicole. Di sisi lain, Nicole secara alami menjadi ketua kantor pusat Riddle Corporation. Semua saham atas nama Ten Riddle Sir dialihkan kepadanya. Di ruang rapat Riddle Corporation, Nicole duduk di ujung meja. Sean dan Steve duduk di sisi kiri dan kanannya, sementara direktur lainnya duduk secara bergantian. Dengan kembalinya Nicole dan perannya sebagai ketua, Daniel sebagai pelaksana tugas ketua kini dapat beristirahat di rumah, menikmati waktunya bersama Gloria. Nicole belum mendapatkan kembali ingatannya setelah mengambil alih perusahaan dan tidak tahu apa-apa tentang manajemen bisnis. Namun, dia tidak merasa asing, berkat informasi sebelumnya yang dia baca. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah saat duduk di ujung meja. Bab 2023. Lebih baik jika perusahaan dapat beroperasi sesuai dengan rencana yang telah kujalankan sebelumnya. Kita harus memperbaiki apapun yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Tatapan Nicole sangat dingin. Aura di sekelilingnya terasa berat dan menekan bagi orang lain. "Ketua," seseorang menyela dan berkata dengan ramah, "lagi pula, Anda sudah tidak bekerja selama 5 tahun terakhir. Situasi perusahaan tidak sama seperti 5 tahun lalu. Jadi, saya rasa kita tidak perlu meneruskan rencana yang dibuat 5 tahun lalu." Nicole mengernyit sedikit. Kata-kata itu terdengar seperti kata-kata yang baik, tetapi sebenarnya, mereka meragukannya. 5 tahun lalu, Nicole sudah tahu bahwa ia akan mengambil alih perusahaan. Oleh karena itu, ia telah membuat beberapa rencana untuk pengembangan perusahaan. Selama beberapa hari terakhir, ia telah melihat keadaan perusahaan dan mendapati bahwa perusahaan tersebut berkembang dengan baik. Namun, ada beberapa bagian yang tidak memuaskan.
Nicole juga mengakui bahwa 5 tahun adalah waktu yang lama dan ada beberapa bagian yang perlu diubah. Namun, ia telah memeriksa semua detailnya dan menemukan bahwa masalahnya bukan pada arah yang mereka tuju, melainkan pada implementasinya. Tuan Walker, saya rasa sebaiknya kita biarkan Nicole yang memutuskan apakah itu perlu atau tidak. Sean menatap Tuan Walker dengan dingin. Ada ancaman di matanya. Meskipun Tuan Walker adalah seorang senior di perusahaan, kontribusinya tidak membantu perusahaan selama bertahun-tahun. Sebaliknya, ada tanda-tanda ketidakaktifan. Sean tidak menganggapnya sebagai tanda penghormatan terhadap senioritasnya. Namun, Tuan Walker berani menanyai Nicole di depan umum. Nicole meliriknya. Itu hanya sekilas, jadi dia tidak bisa membaca reaksi Tuan Walker. Namun, itu membuat Tuan Walker sadar dan dia mencoba menghindari kontak mata. Dia sudah tidak ada selama 5 tahun. Mengapa bocah nakal ini terasa jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya? Kita pikirkan dulu apakah perlu atau tidak. Kalau tidak ada yang terlibat dalam manajemen, sebaiknya kamu ikuti saja instruksi yang diberikan. Setelah Nicole selesai berbicara, dia menenangkan diri dan melanjutkan menugaskan pekerjaan lain. Tak lama kemudian, rapat pun berakhir. Mengikuti instruksi Nicole untuk mengakhiri rapat, semua orang yang terlibat dalam rapat bangkit dan meninggalkan ruangan. Mereka semua berdiskusi dalam kelompok. Tidak heran dia menjadi penerus yang diincar Tuan Riddleser. Bahkan jika butuh waktu 5 tahun untuk menunggu, dia harus menunggunya kembali. Gaya yang berani dan tegas seperti itu benar-benar mengagumkan. Saya pikir Riddle Corporation akhirnya punya harapan. Mendengar komentar semua orang, tatapan Tuan Walker berubah lebih gelap. Dia memegang erat-erat ponselnya dan berjalan pelan ke tangga. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada orang yang memperhatikan setiap gerakannya. Semua direktur sudah pergi. Yang tersisa di ruang rapat adalah Nicole, Sean, dan Steve. Sean, apakah kamu pernah meragukan Tuan Walker? Tanya Nicole dengan sungguh-sungguh. Dia merasa bahwa dengan kemampuan Sean, dia tidak akan meninggalkan Tuan Walker sendirian. Saat itu Anda menghilang, kami tidak berminat untuk memikirkan perusahaan. Kami hanya berusaha untuk tetap menjalankan operasional seperti biasa. Setelah itu, saat kami kembali bekerja, Pak Walker tidak melewati batas apapun. Jadi, kami tidak terlalu ambil pusing, jelas Sean. Steve mendengus. Aku tidak menyangka dia akan bertindak secepat ini, begitu kau kembali. Kupikir dia cukup sabar untuk menahannya, tetapi sepertinya itu hanya karena dia tidak merasa harus bertindak cepat. Sekarang setelah Nicole baru saja kembali, dia segera bertindak. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dalam 1 hari? Itu masih baik-baik saja. Jika orang lain bergerak, itu akan lebih aneh lagi. Lagi pula, bukan hanya satu orang yang mengincar Riddle Corporation. Akan aneh atau bahkan lebih berbahaya jika keadaan terlalu tenang. Pasti ada yang mengawasinya. Kau juga tidak perlu khawatir tentang yang lain. Sedikit rasa dingin terpancar di mata Sean. Di matanya, tidak seorang pun boleh mencoba mengganggu Nicole. Nicole menoleh ke Steve dan berbicara kepadanya. Steve, aku serahkan kontrak baru itu padamu. Jangan khawatir. Ini bukan masalah besar yang harus saya tangani. Saya suka pekerjaan seperti ini, jawab Steve dengan gembira. Sudah 5 tahun berlalu dan kau masih sama seperti dulu. Malah, keadaanmu lebih parah dari sebelumnya. Nicole tak kuasa menahan godaan. Bab 2024. Satu hal yang unik tentang Steve adalah dia mencintai uang. Selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan menghasilkan uang, dia akan tertarik padanya. Itu adalah langkah yang tepat untuk menjadikannya orang yang bertanggung jawab atas kontrak baru. Mendengar kata-kata Nicole, Sean dan Steve membelalakkan mata mereka karena heran. Steve hampir tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang baru saja kau katakan? Kau ingat semuanya? Benar, kan? Dia ingat semuanya, kan? Kalau tidak, kenapa dia mengucapkan kata-kata itu? Nicole juga terkejut. Namun setelah beberapa saat ia menggelengkan kepala dan berkata dengan menyesal, tidak. Aku tidak ingat apapun. Hanya saja pada saat itu, kalimat ini terlintas di benakku,
dan aku mengucapkannya dengan lantang. Nicole juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia sangat yakin bahwa dia tidak mengingat apapun. Melihat ekspresi Nicole, Sean menenangkan diri dan menghiburnya. Meskipun kamu tidak mengingatnya, fakta bahwa kamu bereaksi seperti itu membuktikan bahwa otakmu aktif kembali. Kamu akan mampu mengingat semuanya suatu hari nanti, jangan terburu-buru. Khawatir Nicole akan bersedih karenanya, Steve menimpali, benar sekali. Jangan terburu-buru. Bahkan jika kamu tidak dapat mengingatnya, tidak apa-apa karena itu tidak akan memengaruhi apapun. Nicole memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, ya, aku mengerti. Lagi pula, tidak ada yang bisa memaksakan sesuatu terjadi. Yang bisa dilakukan Nicole hanyalah menunggu dan berharap keajaiban terjadi. Meskipun tampaknya tidak dapat mengingat kembali ingatannya tidak memengaruhi kehidupan dan pekerjaannya, Nicole tetap ingin mengingat semua hal dari masa lalu. Terutama kenangan tentang Jared dan dirinya. Wajah tampan Jared muncul di benaknya dan Nicole tak kuasa menahan diri untuk menggigit bibirnya. Jika mereka benar-benar saling mencintai seperti yang digambarkan orang lain, Nicole tidak akan mau melupakan momen-momen di masa lalu itu. Nicole menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dengan nada tegas, dia berkata, baiklah, mari kita semua kembali bekerja. Ayo pergi. Sean dan Steve mengikuti Nicole keluar dari ruang rapat, dan semua orang kembali ke kantor mereka masing-masing. Saat kembali ke kantornya dan duduk, tatapan Nicole berubah gelap. Pada suatu saat, ia benar-benar bertanya-tanya apakah ia benar-benar telah mendapatkan kembali ingatannya. Jika ia dapat mengingat sesuatu dari masa lalu, mungkin cara ia berinteraksi dengan Jared akan berbeda. Sementara itu, di Johnston Group, Jared sedang bersandar di kursi kantornya sambil memeriksa materi yang baru saja dikirim Max. Tuan, belum ada berita tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu. Max tampaknya tidak dalam kondisi yang baik. Ia tidak menyangka penyelidikan akan sesulit ini. Teruslah mencari. Ketika Jared memikirkan bagaimana Nicole pernah kembali dan hampir kehilangan nyawanya, tatapannya menjadi dingin. Dicatat, jawab Max patuh. Apakah kau menemukan sesuatu tentang Genesis Group? Tanya Jared dengan nada sedikit tegas. Lawrence telah menyembunyikan Nicole selama 5 tahun. Dan begitu Nicole kembali ke Sanjoto, dia juga mengikutinya. Selain itu, dia juga memperluas bisnisnya ke Sanjoto. Sungguh pria yang licik. Jared harus waspada terhadap Lawrence. Meskipun mereka dulunya berteman, Jared baru menyadari bahwa ia tidak tahu banyak tentang Lawrence. Bahkan, bisa dikatakan bahwa ia tidak tahu apapun tentang Lawrence. Kemunculan Lawrence di Sanjoto kali ini tampak mencurigakan bagi Jared. Jared tidak dapat memastikan apa yang salah. Saya sudah menyelidikinya dan sepertinya Lawrence adalah orang yang tamak. Perencanaan untuk Genesis Group sudah jelas dan ada beberapa industri sampingan di sampingnya. Namun, kemitraan mereka dengan Riddle Corporation bersifat formal, jawab Max jujur. Bab 2025. Suruh orang-orang itu terus mengawasi. Jared memberi perintah sambil menyipitkan matanya. Dicatat, setelah Max mengangguk, dia meninggalkan kantor. Mata Jared sedikit menggelap. Alasan dia bersikap hati-hati terhadap Lawrence bukan hanya karena dia menyukai Nicole. Itu juga karena dia memiliki indera keenam yang tidak dapat dijelaskan terhadap Lawrence. Dia selalu merasa bahwa Lawrence menyembunyikan rahasia dan itu tentang Nicole. Matahari telah terbenam, dan malam telah tiba. Nicole keluar dari Riddle Corporation dan melihat mobil Jared terparkir di pinggir jalan menunggu. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia berjalan perlahan. Tetapi sebelum dia bisa mencapai mobil Jared, 2 mobil lagi melaju dan berhenti di sampingnya. Dia tahu itu mobil Samuel dan Spencer. Dia terkejut melihat mereka di sana. Namun setelah mobil berhenti, 2 gadis keluar dan berlari ke arah Nicole. Nicole, apakah kamu benar-benar kembali? Kenapa kamu tidak menghubungi kami? Kami baru tahu setelah melihat beritanya. Kedua gadis yang tiba-tiba muncul itu memeluk Nicole erat-erat. Nicole sedikit terkejut dan hampir ingin menyingkirkan mereka secara naluriah. Namun, ia merasakan perasaan yang familiar dan menahan nalurinya. Ia hanya terdiam dan membiarkan kedua gadis itu memeluknya sambil menangis.
Cukup. Kabar baiknya adalah Nicole sudah kembali. Kenapa kalian menangis? Benar sekali. Kalian berdua menangis ingin bertemu dengannya. Bukankah dia ada di sini sekarang? Samuel dan Spencer menghibur Lulu dan June. Sungguh menyayat hati melihat mereka menangis. Kedua gadis itu memeluk Nicole dan menangis cukup lama sebelum melepaskannya. Sambil mengamati Nicole, mereka bertanya, sepertinya kamu tidak berubah sama sekali. Kemana saja kamu selama 5 tahun terakhir? Mengapa kamu tidak menghubungi kami? Menghadapi serangkaian pertanyaan, Nicole mendesah dalam hati dan mencoba menenangkan diri. Saya mengalami beberapa masalah, tetapi semuanya telah berlalu. Nicole tahu bahwa kedua gadis itu adalah Lulu dan June, sahabatnya dari Royal Creek Institute. Hal itu disebutkan dalam materi yang diberikan Jared kepada Nicole. Ia tahu bahwa kedua gadis itu dapat dipercaya. Namun, Nicole tidak berencana untuk menceritakan kejadiannya kepada mereka. Pertama, akan lebih baik jika tidak banyak orang yang tahu tentang masalahnya. Kedua, Nicole tidak ingin anak-anaknya khawatir tentang dirinya setelah melihat betapa gugupnya mereka. Di sisi lain, Lulu dan June tahu bahwa Nicole tidak ingin membicarakan apa yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Jadi, mereka tidak mendesak Nicole dengan pertanyaan lebih lanjut. Itulah chemistry yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Ketika menyangkut hal apapun yang berhubungan dengan Nicole, mereka tidak akan bertanya jika dia tidak ingin membicarakannya. Karena kamu sudah kembali, kamu tidak akan pergi lagi. Benar kan? Lulu bertanya dengan lugas. June melirik Lulu dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, dia sudah mengambil alih Riddle Corporation. Bagaimana dia bisa pergi? Lulu menjulurkan lidahnya. Ia sedang asyik dengan suasana hati saat itu, jadi ia tidak memikirkannya. Namun begitu tahu bahwa Nicole tidak akan pergi, Lulu benar-benar senang. Ia bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, bisakah kita makan malam bersama malam ini? Kenapa kita tidak menjadwalkan hari lain saja? Jawab Nicole ragu-ragu. Lagi pula, dia tidak ingat mereka. Yang dia tahu hanya identitas mereka saja, dan itu akan membuatnya sulit untuk terhubung dengan mereka. Nicole butuh lebih banyak waktu untuk memproses dan menerima keadaan. Ia juga tahu bahwa ia tidak bisa memperlakukan kedua gadis itu dengan dingin seperti yang ia lakukan kepada orang lain. Namun, Nicole tidak bisa memaksakan diri untuk dekat dengan mereka. Dia pasti lelah karena baru saja mengambil alih perusahaan. Kenapa kalian tidak menunggu sampai dia menyesuaikan diri dengan lingkungan? Setelah itu kita akan makan enak bersama. Samuel berusaha menyelamatkan Nicole dari situasi itu. Anak-anak lelaki itu tidak yakin dengan keputusan Nicole tentang hilangnya ingatannya. Oleh karena itu, mereka tidak memberitahu June dan Lulu tentang hal itu. Namun, melihat bagaimana Nicole bersikap, mereka kira-kira menduga bahwa Nicole tidak ingin mengungkapkannya. Dengan demikian, anak-anak lelaki itu hanya bisa bungkam tentang masalah itu. Saat itulah Lulu dan June menyadari sesuatu. Mereka menoleh ke Samuel dan Spencer, dan berkata, kalian berdua sudah tahu tentang kepulangan Nicole, tetapi kalian merahasiakannya dari kami. Bab 2026. Apa yang telah mereka lakukan sudah keterlaluan. Anak-anak perempuan itu sangat khawatir setiap hari karena kecelakaan yang melibatkan Nicole. Dan sekarang, bahkan setelah Nicole kembali, anak-anak laki-laki itu masih merahasiakannya dari anak-anak perempuan itu. Spencer dan Samuel saling memandang dan mulai menangis dalam hati. Mereka hanya bisa mengikuti arus dan menerima kesalahan. Saya minta maaf, tetapi kami tidak dapat mengungkapkan berita kembalinya Nicole kepada siapapun karena alasan tertentu. Oh, jadi sekarang kami hanya siapa-siapa bagimu? Tanya gadis-gadis itu, merasa sangat kesal setelah menerima pukulan ganda itu. Tentu saja tidak, jawab Samuel, tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengucapkan sejumlah kata yang tidak pantas. Spencer memutar matanya ke arah Samuel dan membuat pilihan bijak untuk tetap diam. Melihat reaksi semua orang di sekitarnya, Nicole sedikit mengernyit dan menyela, kalian semua. Mendengar ini, June dan Lulu membeku dan mulai tersipu. Melihat itu, Nicole jadi lebih mengerti situasinya. Ternyata, Samuel dan Spencer lah yang membawa mereka ke sana. Itu lebih masuk akal.
Nicole tidak ingat pernah menjadi seorang mak comblang, tetapi dia senang berada di tengah-tengah situasi antara kedua saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Melihat Nicole sudah mengobrol dengan yang lain cukup lama, Jared datang mendekat, mencoba mengajaknya pergi. Ayo pergi. Sampai jumpa Nicole, kata kedua gadis itu. June dan Lulu agak enggan melepaskan Nicole, tetapi ketika mereka memikirkan fakta bahwa tanggung jawab di Riddle Corporation sepenuhnya berada di pundak Nicole, mereka menyimpulkan bahwa Nicole pasti sangat sibuk. Oleh karena itu, gadis-gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkannya. Sampai jumpa lain waktu, ucap Nicole sambil merasa jauh lebih dekat dengan kedua gadis yang merupakan sahabat karibnya sekaligus calon saudara iparnya. Kedua gadis itu tersenyum puas setelah Nicole mengucapkan janji itu. Mereka merasa tenang, karena tahu bahwa mereka akan segera bertemu Nicole. Nicole pergi bersama Jared sementara Lulu dan June menghela napas panjang. Setelah bertahun-tahun, semua orang hampir putus asa. Namun untungnya, dia kembali. Dengan hati-hati, Samuel dan Spencer menjawab, semua itu kini sudah berlalu. Tidak akan ada yang buruk di masa depan. Semoga dia bisa melewati semua kesulitannya. June dan Lulu berdoa, mata mereka berbinar penuh harapan. Meskipun Nicole tidak menceritakan apapun kepada mereka, orang sudah bisa tahu bahwa hidup tidaklah mudah ketika dia harus tinggal jauh dari rumah selama 5 tahun. Ayo, aku akan mentraktir kalian semua dengan sesuatu sebagai tanda permintaan maaf, usul Samuel, mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Aku tidak berencana memaafkanmu, bahkan setelah makan malam ini. Lulu mendengus marah. Namun, dia tetap berbalik dan masuk ke mobil Spencer. Setelah June mengikuti Samuel ke dalam mobil, yang lainnya pun mengikutinya dan pergi. Di sisi lain, Jared dan Nicole sedang menuju ke keluarga Riddle. Apa kabar? Tanya Jared dengan nada khawatir. Meskipun Nicole sudah berada di perusahaan selama beberapa hari, ia hanya ada di sana untuk memahami situasi perusahaan. Apa yang telah ia lakukan masih berbeda dari lingkup pekerjaan sebenarnya seorang pimpinan. Dengan mengingat hal itu, Jared tidak yakin bagaimana Nicole mengatasinya. Dengan adanya Sean dan Steve, semuanya berjalan lancar, jawab Nicole tanpa banyak berpikir. Senang mengetahui semuanya berjalan baik. Jared menyeringai kecil. Meskipun Nicole tidak lagi menyimpan satu pun ingatannya, semua hal itu sama sekali bukan tantangan baginya, dan kemampuannya tetap mengejutkan seperti dulu. Nolan dan Lana akan pergi ke prasekolah besok. Nicole mengingatkan Jared. Ya, aku akan ke sana untuk mengirimnya. Jared mengangguk dan berjanji. Dia tidak akan pernah melewatkan acara seperti itu. Nicole menggigit bibirnya pelan. Jared benar-benar suka pamer. Nicole sebenarnya tidak ingin Jared muncul karena takut menarik perhatian orang. Namun begitu dia memikirkan betapa senangnya Lana, Nicole menyimpulkan bahwa dia tidak bisa menghentikan Jared. Bab 2027. Dan seakan-akan Jared dapat membaca pikiran Nicole, dia memegang tangannya dan berkata dengan suara lembut, jangan khawatir. Sekolah yang kamu pilih untuk Nolan dan Lana sangat cocok untuk mereka. Aku sudah mengatur semuanya. Tidak akan ada yang curiga dengan identitas mereka. Jared telah melakukan semua persiapan dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Bahkan jika dia muncul, tidak akan ada berita yang bocor. Anak-anak harus bersekolah, tetapi sudah jelas bahwa mereka tidak boleh berada dalam bahaya. Mendengar hal itu, Nicole merasa tenang dan menjawab, baiklah. Asalkan semuanya beres. Sudah sepantasnya Jared siap. Bahkan jika tidak ada masalah dengan informasi itu, mereka berdua harus menghubungi anak-anak mereka, dengan cara apapun. Jika ada orang yang tidak bertanggung jawab mengetahuinya, mereka akan membahayakan anak-anak. Itu adalah hal terakhir yang ingin disaksikan dan dihadapi Jared. Saat mereka tiba di rumah keluarga Riddle, Samuel dan Spencer belum kembali, dan yang ada di rumah hanyalah Daniel, Gloria, dan Stanley. Mereka semua menemani Nolan dan Lana, membantu mereka dengan tumpukan hadiah di meja kopi. Ibu sudah kembali. Nolan berlari menghampiri dengan gembira. Lalu, Lana mengikuti dari belakang dan bergegas ke pelukan Jared. Ayah. Sambil menggendong Lana, Jared segera bertanya, apa yang sedang kalian lakukan?
Besok kita akan pergi ke sekolah. Ini hadiah yang diberikan kakek, nenek, dan paman, kata Lana sambil melambaikan tangannya yang gemuk sambil menunjuk ke arah meja kopi. Bibir Nicole berkedut saat mendengarnya. Itu terlalu berlebihan. Tidak banyak. Ini semua adalah hal-hal yang dibutuhkan anak-anak, atau mungkin disukai. Gloria tersenyum penuh kasih. Ini bahkan tidak cukup untuk anak-anak, pikir wanita tua itu. Ibu, ayah, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kalian sudah menyiapkan hadiah untuk kita? Lana mengerjapkan matanya penuh harap. Kalau ada hadiah, Mama sama Papa juga pasti siapin buat kita, kan? Tanyanya dalam hati. Nicole mencubit hidung Nolan dengan penuh kasih sayang dan berkata, dasar rakus. Apa kamu tidak puas dengan hadiah sebanyak ini? Kurasa itu artinya tak ada hadiah. Lana cemberut, tampak seperti dia benar-benar kecewa. Lana, kamu mau hadiah apa? Jared langsung merasa bersalah, dan muncul keinginan untuk memenuhi semua permintaan Lana. Aku ingin. Lana terdiam, merasa terlalu bingung untuk memberikan jawaban lengkap. Hadiah macam apa yang mungkin diinginkannya? Melihat keadaannya saat ini, tampaknya Lana tidak membutuhkan apapun lagi. Hanya saja semua orang telah memberinya hadiah, jadi kedua orang tuanya juga harus memberinya satu. Nicole berusaha keras untuk tidak tertawa saat dia membawa Lana menjauh dari Jared. Dia meletakkan si kecil di sofa, duduk bersama, dan tersenyum. Kami tidak punya hadiah apapun, tetapi kami akan menyekolahkan kalian berdua di taman kanak-kanak. Tidak apa-apa, kan? Bukankah kau sudah berjanji sejak lama? Ini tidak masuk hitungan. Lana protes, tidak mau menyerah. Nicole tak kuasa menahan diri untuk memijat keningnya. Gadis ini benar-benar nakal. Dia meniru siapa? Senyum terpancar di mata Jared, lalu dia berkata, aku janji satu hal. Begitu kamu sudah memikirkan hadiah yang kamu inginkan, kamu harus langsung bilang padaku. Oke. Saat itulah Lana dengan senang hati menjawab, tentu. Itu kesepakatan. Janji kelingking. Setelah Jared menyegel kesepakatan dengan mengaitkan jari kelingkingnya ke jari Lana, dia melanjutkan membuka hadiah-hadiahnya dengan gembira. Nolan menyaksikan seluruh adegan yang terjadi di hadapannya dan mengerutkan bibirnya. Kemudian, dia diam-diam membuka kotak hadiahnya. Dia harus mengendalikan diri. Pada akhirnya, itu hanya sebuah permintaan. Dia pasti bisa memintanya dari ayah baptisnya. Sambil mengamati gerakan Nolan dengan saksama, Jared mengangkat alisnya dengan halus. Dasar bocah sok penting. Dalam sekejap mata, hari berikutnya pun tiba. Pagi-pagi sekali, Nolan dan Lana bangun dengan perasaan sangat gembira karena akan pergi ke sekolah. Bukan hanya karena mereka bisa pergi ke sekolah, yang terpenting, mereka akhirnya memiliki orang tua yang menyekolahkan mereka di sana. Mulai sekarang, mereka tidak akan dipertanyakan atau dicemooh oleh anak-anak lain. Ketika Nicole dan Jared menuju ke bawah, kedua gadis manis itu sudah duduk di sofa, menunggu dengan tas di punggung mereka. Jangan bilang kalau kalian berdua berencana untuk melewatkan sarapan dan langsung pergi ke sekolah, komentar Nicole yang langsung kesal. Kalaupun kita makan, kita harus bawa tas-tas ini di belakang punggung kita, jawab Lana sambil mengencangkan tali tasnya. Seolah-olah dia khawatir orang lain akan mengambilnya darinya. Bab 2028. Mereka berdua sudah menunggu di sini sejak mereka datang pagi-pagi sekali. Gloria tersenyum, matanya penuh kasih sayang. Kemudian, dia menyapa Nicole dan Jared. Bersiaplah untuk sarapan. Kurasa anak-anak ini sudah tidak sabar untuk pergi ke sekolah. Baiklah, jawab Nicole, lalu membawa Nolan dan Lana ke ruang makan. Setelah semua orang di keluarga duduk, mereka mulai makan, dan ketika semua orang telah selesai makan, Nolan dan Lana dengan tidak sabar menarik Jared dan Nicole keluar. Anak-anak ini, Gloria tertawa, tak dapat menahannya. Pergi ke sekolah pasti akan jauh lebih menarik daripada tinggal di rumah bersama orang tua seperti kita, kata Daniel dalam upaya untuk merendahkan dirinya sendiri. Ibu, ayah, kalian berdua bahkan belum tua, dan kalian sudah punya cucu. Mungkin dalam 2 tahun ke depan, kalian akan punya cucu lagi. Jadi, kalian harus menjaga kesehatan tubuh kalian dengan baik. Samuel tertawa.
Cucu lagi. Apa maksudmu? Gloria mengangkat alisnya dan menatap Samuel. Jangan lihat aku. Aku mengacu pada Sean dan Steve. Masih terlalu dini bagiku. Samuel menyerahkan tanggung jawab kepada Sean dan Steve, menjadi gugup setelah ditanyai seperti itu. Bu, kami berangkat sekarang. Spencer pergi setelah Samuel selesai berbicara, seolah-olah ia tidak ingin menumpang mobil Samuel. Tunggu aku. Samuel berlari mengejarnya seakan-akan sedang dikejar. Hei, bukankah kau bilang kau sedang berkencan dengan seseorang? Kenapa kau tidak mengenalkannya pada keluarga? Apa yang terjadi? Gloria tahu bahwa si kembar berusaha mengelak dari pembicaraan, jadi dia mendesah. Mungkin anak-anak ini belum siap. Toh, mereka sudah dewasa. Bukan hak kita untuk terlalu mengkhawatirkan mereka lagi, hibur Daniel. Mereka semua sudah dewasa dan punya pendapat masing-masing sekarang, kata Gloria dengan nada pasrah, meski ia masih merasa bimbang. Ibu, ayah, kami juga berangkat, kata Stanley, mengucapkan selamat tinggal saat melihat semua orang sudah meninggalkan rumah. Dia sudah naik ke atas untuk mengambil beberapa barang sebelum itu. Kemudian, Gloria berdiri dan berkata, Lana dan Nolan akan masuk prasekolah. Aku ingin tahu apakah mereka bisa beradaptasi dengan tempat itu. Gloria menganggap Nolan dan Lana lucu dan menggemaskan, tidak seperti anak laki-laki yang tidak lagi membutuhkannya setelah mereka dewasa. Bisa, kedua anak itu pintar dan cerdas. Selain itu, mereka sangat menggemaskan. Aku yakin mereka akan berprestasi di sekolah. Guru-guru juga akan sangat menyayangi mereka, pungkas Daniel. Di sisi lain, Jared dan Nicole telah mengirim Nolan dan Lana ke sekolah. Nicole telah mempertimbangkannya dan memilih sekolah yang lebih dekat dengan rumah keluarga Riddle. Meskipun sekolah itu bukan salah satu taman kanak-kanak terbaik di San Joto, fasilitas dan semua aspek lainnya sudah tercakup dengan baik. Yang terpenting, sekolah itu lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Jika anak-anak itu mengalami keadaan darurat, keluarga mereka dapat membantu mengurus mereka. Selain itu, sekolah itu tidak semenarik sekolah-sekolah lain di. Saat mereka sampai di sekolah, mereka melihat para guru sudah berada di pintu masuk, menyambut para siswa. Selamat pagi, guru. Nolan dan Lana berdiri berbaris dan dengan sopan menyapa guru tersebut. Selamat pagi semuanya, jawab sang guru, langsung jatuh cinta pada kedua gadis manis itu. Guru, apakah ini anak-anak baru? Seorang gadis gemuk, yang juga datang, bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Nolan dan Lana. Ya, namaku Lana dan ini saudaraku, Nolan. Bagaimana denganmu? Sapa Lana, ikut terlibat dalam percakapan. Namaku Nona, jawab gadis gemuk itu. Nona, tolong bawa Lana dan Nolan ke dalam, perintah guru itu. Dicatat, Nona setuju sambil menarik tangan Lana, tetapi saat dia mengulurkan tangan untuk menarik tangan Nolan, Nolan menghindar dari genggamannya dan berjalan masuk sendiri. Dia tidak membutuhkan orang yang lebih muda untuk merawatnya. Bab 2029. Ayah, Ibu, jangan lupa jemput kami sepulang sekolah. Lana melambaikan tangan kepada mereka sebelum masuk bersama Nona. Wah, kedua orang tuamu datang mengantarmu. Beruntung sekali kamu. Hanya ibuku yang ikut, kata Nona dengan nada iri sekaligus kagum. Lana membusungkan dadanya dengan puas dan menjawab, ya, mereka akan datang menjemput kita nanti juga. Melihat ini, Nicole jadi merasa geli dengan perilaku Lana. Jadi beginilah dia saat mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia hanya ingin memamerkannya di depan semua orang. Dia kan masih anak kecil. Ayo pergi, kata Jared. Dan setelah mereka mengantar anak-anak, mereka meninggalkan tempat itu untuk bekerja. Ketika mereka tiba di kantor pusat Riddle Corporation, Nicole melangkah ke kantornya dan sekretarisnya pergi setelah menyerahkan sebuah berkas kepada Nicole. Tatapannya menjadi gelap dan dia mengerutkan kening ketika melihat dokumen itu. Seperti yang diharapkan, Walker gelisah karena suatu alasan. Dia diam-diam telah menghubungi Damien, tetapi Nicole seharusnya sudah memikirkannya lebih awal. Damien sebelumnya adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan, jadi wajar saja jika dia memiliki orang-orangnya di sekitar. Meskipun paman Nicole masing-masing memiliki perusahaan sendiri untuk dijalankan,
mereka mungkin masih akan mengerahkan sebagian personel mereka untuk mengawasi kantor pusat. Selama kepergiannya beberapa tahun terakhir, Tuan Walker bersikap cukup baik, tetapi sekarang setelah dia kembali, dan dengan kenyataan bahwa dia telah memperoleh kedua saham kakeknya dan jabatan sebagai CEO Riddle Corporation benar-benar membuatnya gelisah. Sayangnya, meskipun Damien telah menyembunyikan agenda dan niatnya dengan baik, menyembunyikannya di tempat yang tidak akan ada yang curiga, dia malah mendapatkan sekutu yang tidak berguna. Itu terlalu jelas. Apakah mereka tidak menduga aku akan menjadi curiga? Tanyanya. Nicole tersenyum dingin saat menutup berkas itu. Baik Damien maupun Dillion dicurigai telah menyakiti Ten Riddle, Sir. Meskipun dokter itu tidak ditemukan, Nicole tetap percaya bahwa kedua pamannya pada akhirnya akan menunjukkan sifat asli mereka, dan sekarang adalah saat yang tepat baginya untuk memberi mereka dorongan. Mari kita manfaatkan Tuan Walker ini dengan baik, pikirnya. Di malam hari, Nicole dan Jared pergi ke taman kanak-kanak untuk menjemput anak-anak mereka, tetapi saat itulah mereka mengetahui bahwa ada orang lain yang telah membawa Nolan dan Lana. Pada saat yang sama, Lawrence berdiri di pinggir jalan bersama kedua anak kecilnya. Nolan mendongak dan mengatakan sesuatu kepada Lawrence. Dilihat dari senyum di wajahnya, dia mungkin sedang membicarakan sesuatu yang baik yang telah terjadi di taman kanak-kanak pada hari itu. Nolan, Lana. Nicole turun dari mobil dan memanggil anak-anaknya sambil berjalan ke arah mereka. Ibu, Lana merentangkan kedua tangannya, seolah meminta pelukan, dan berlari ke arah Nicole. Jared berjalan di belakang Nicole, dan setelah Lana memeluk Nicole, dia langsung melompat ke pelukan Jared. Ayah. Jared mengangkatnya dan menatap Lawrence. Pada saat itu, cinta yang hangat di matanya membeku. Hari ini adalah hari pertama Nolan dan Lana di prasekolah, tetapi Lawrence sudah menjemput mereka setelah mereka telah selesai dengan kelas mereka. Tampaknya dia cukup tahu tentang Nicole dan anak-anaknya. Lawrence mengangkat bahu saat melihat tatapan Jared. Kudengar anak-anak akan masuk prasekolah, jadi aku mengunjungi mereka. Menurutku Anda tidak sibuk dengan Genesis Group Anda, Tuan Royce. Itu menjelaskan mengapa Anda begitu bebas untuk datang kapan saja, ya. Komentar Jared, terdengar seolah-olah sedang memperingatkan Lawrence. Meskipun Lawrence mengklaim bahwa dia hanyalah teman Nicole, tetap saja ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Ia tidak berhak memberi perhatian sebanyak ini kepada Nicole. Bahkan, bisa dikatakan bahwa ia mengawasi mereka. Jika tidak ada yang mengawasi Nicole setiap hari, mustahil bagi Lawrence untuk mendapatkan informasi terperinci tentang Nicole dan anak-anaknya. Lawrence tahu apa yang Jared coba katakan, tetapi dia mengabaikannya. Dia bersikeras ingin mendapatkan Nicole, dan karena alasan itu, dia tidak akan mundur. Bab 2030. Nicole, aku ingin mengajakmu, Lana, dan Nolan makan malam hari ini. Anggap saja ini sebagai perayaan, karena mereka telah menemukan prasekolah yang mereka sukai. Lawrence menatap Jared sebelum mengajak Nicole keluar. Merasa tertantang, tatapan Jared menjadi semakin dingin. Nada bicaranya mengancam saat berkata, adalah tanggung jawab seorang ayah untuk mencari sekolah yang terbaik bagi mereka. Itu bukan hal yang pantas dirayakan. Jangan terlalu ditekankan, Tuan Johnston. Meskipun Anda tidak hadir dalam kehidupan mereka, Nicole dan saya juga memperlakukan mereka dengan baik, kata Lawrence dengan tenang, meskipun setiap kata yang diucapkannya sangat provokatif. Ekspresi Jared menjadi gelap. Lawrence telah tepat sasaran, karena ini memang penyesalan Jared. Meskipun demikian, tetap saja bukan hak Lawrence untuk mengatakan hal seperti itu. Benar, karena kamu adalah ayah baptis mereka, sudah sepantasnya kamu sedikit menjaga mereka, balas Jared. Pada akhirnya, Lawrence hanyalah ayah baptis mereka. Ia sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan kedua anak itu. Lawrence mengatupkan rahangnya setelah Jared menempatkannya pada tempatnya. Memang, ia hanyalah ayah baptis mereka, posisi yang tidak disukainya, ia ingin menjadi ayah mereka. Dan karena pertengkaran mereka, Nicole mulai pusing. Anak-anak sudah makan malam di sekolah. Kita lakukan di akhir pekan saja. Anak-anak juga bisa bersantai. Jika mereka pergi makan hari ini, Nicole mungkin akan mengalami gangguan pencernaan lagi. Namun,
dia tidak bisa menolak ajakan Lawrence karena dia adalah ayah baptis mereka. Selain itu, dia juga sangat peduli pada mereka. Ibu, protes Nolan. Dia benar-benar merindukan Lawrence, karena sudah lama sejak terakhir kali dia melihatnya. Akhir pekan, ayah juga bisa ikut. Lana menerima undangan itu dan melibatkan Jared dalam rencana itu. Jared menatapnya, matanya penuh kasih sayang. Dia sangat perhatian, sungguh bidadari. Bibir Nicole berkedut saat dia tersenyum. Dia tidak ingin mengundang Jared, karena dialah satu-satunya yang akan terpengaruh setiap kali Jared dan Lawrence berada di ruangan yang sama. Dia sudah pusing hanya dengan memikirkannya. Tentu, Lawrence mengusap kepala Lana dengan sayang. Dia menyetujui pengaturan itu dengan cukup cepat, seolah-olah dia senang asalkan anak-anaknya senang. Ayo pulang. Jared melirik Lawrence, menggendong Lana, dan berjalan menuju mobil. Lana langsung melakukan apa yang seharusnya dilakukannya dan melambaikan tangan ke arah Lawrence. Selamat tinggal, ayah baptis. Lawrence tersenyum manis dan mengangguk ke arah Lana juga. Sampai jumpa. Ayah, kenapa ayah tidak datang saja ke rumah nenek kita? Nolan menarik-narik kemeja Lawrence karena ia tidak ingin meninggalkannya. Nicole langsung tahu apa yang sedang dipikirkan Nolan, sehingga ia menepuk-nepuk kepala Nolan dan berkata, jangan ganggu dia. Ayo pulang. Aku tahu mengapa dia begitu dekat dengan Lawrence, dan aku tahu bagaimana perasaannya terhadap Lawrence. Tapi aku tidak bisa memaksakan diri untuk memberikan apapun kepada Lawrence, pikirnya. Dia tetap berteman dengan Lawrence selama 5 tahun dia berada di pulau itu. Sekarang setelah dia kembali ke sini, tidak ada alasan baginya untuk membawa hubungan mereka ke tahap selanjutnya. Karena alasan itu saja, dia tidak akan membiarkan Nolan bermain-main lagi. Tatapan Lawrence menjadi gelap saat melihat Nicole menghentikan Nolan. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia masih ingin dekat dengan Jared. Tapi kenapa? Kenapa dia tidak bisa memberiku kesempatan? Nicole tidak menyadari perubahan pada ekspresi Lawrence saat matanya tertuju pada Nolan. Dia kemudian menatapnya sambil tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita bertemu di akhir pekan. Tentu, sampai jumpa, jawab Lawrence lembut. Sampai jumpa, ayah baptis, kata Nolan. Anak lelaki itu tahu bahwa ia tidak dapat mengubah apapun, jadi ia pergi bersama ibunya dengan awan kesedihan di atas kepalanya. Namun sebelum ia sempat pergi, Lawrence menepuk bahunya dan berkata, kau seorang pria. Saat ayah baptis tidak ada, pastikan kau menjaga ibu.